Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan dan Maulana dengan NIM 23091387083. Di sini, saya akan mempresentasikan UTS PLC dengan tema Conveyor Box. Itu simulasi berbasis CX program dan penggunaan CX desain. Ya, untuk anggotanya saya sendiri. Oke, next. Penjelasan desain simulasi menggunakan CX design, sebuah Human PK Machine Interface atau HMI yang dirancang untuk memantau dan mengontrol sistem conveyor. Simulasi ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem conveyor bekerja dalam berbagai kondisi tanpa harus membangun sistem fisik yang sebenarnya. Jadi simulasi ini itu tanpa memakan biaya ya. Ini versi mudanya. Berfungsi untuk mendeteksi keberadaan kotak pada posisi tertentu di sepanjang konveyor. Dengan adanya sensor ini, sistem dapat diatur untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menghentikan konveyor atau mengalihkan kotak ke jalur lain. Next. Ya, di sini merupakan hasil CX design. Ini ada sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Lalu di sini ada 3 tombol. Yang satu tombol emergency untuk keadaan darurat, yang satu tombol untuk menyalakan, dan yang satu tombol stop untuk menghentikan suatu proyek. Next. Ya. Komponen yang digunakan yakni satu, software CX design, software dari Omron yang digunakan untuk membuat desain antarmuka HMI. Lalu yang kedua, komputer atau laptop untuk menjalankan software. Yang ketiga, PLC sebagai pengendali utama sistem conveyor. Lalu yang keempat ada sensor untuk mendeteksi keberadaan box di sepanjang jalur conveyor. Yang kelima ada kabel komunikasi untuk menghubungkan HMI dengan PLC. Lalu selanjutnya ada modul input atau output PLC untuk menghubungkan sensor dan aktuator ke PLC. Dan yang terakhir ada aktuator untuk menggerakkan conveyor. Next. Cara kerja sendiri yang pertama adalah inisiasi sistem. Operator menekan salah satu tombol start pada HMI. Sinyal dari tombol start ini akan langsung dikirim ke PLC dan PLC akan mengaktifkan motor ke konveyor pertama. Lalu yang kedua ada deteksi sensor. Ketika box melewati sensor satu, sensor akan mendeteksi keberadaan box tersebut. Sensor satu mengirim sinyal ke PLC, lalu PLC berdasarkan program yang telah dibuat akan melakukan tindakan selanjutnya. Misal, mengaktifkan konveyor berikutnya atau mencatat jumlah box yang lewat. Lalu ada indikator sensor satu pada HMI akan berubah untuk memberikan indikasi visual bahwa sensor telah mendeteksi box. Yang terakhir ada visualisasi level di bawah sensor satu akan bertambah untuk menunjukkan jumlah box yang akan dilewati. Yang bisa juga yang telah terlewat oleh sensor tersebut. Next. Tiga, proses berulang. Proses yang sama akan terjadi pada sensor 2 dan sensor 3 setiap kali box melewati sensor. Sensor akan mengirimkan sinyal ke PLC, indikator pada HMI akan berubah. Lalu, ada visualisasi level akan bertambah. Dan terakhir, monitoring dan kontrol. Operator dapat memantau status sistem conveyor melalui HMI. Mereka dapat melihat apakah sistem sedang berjalan. Status sensor melalui indikator sensor 1, 2, 3, dan jumlah box yang melewati setiap sensor atau melalui visualisasi level. Lalu ada operator dapat menghentikan sistem kapan saja dengan menggunakan tombol stop. Nah, itu yang tidak terlihat pada gambar, tapi ya, gitu. Dan diasumsikan ada. Next. Berikut merupakan contoh dari CX program yang saya buat seperti ini. Ada tombol start dan tombol stop, conveyor 1, 2, 3, dan juga timernya segini. Oke, kita next. Simulasi menggunakan CX program. Mulai dari sistem yang pertama, untuk tombol start, kita jalanin 0. Tekan dan mengaktifkan sistem conveyor 3, 100.02. Aktif segera setelah tombol start ditekan.
Lalu yang kedua, sensor 2 aktif. Sensor 2 yakni sebanyak 3 mendeteksi keberadaan box, lalu sensor 1 sebanyak 2 dalam kondisi normally open atau no. Conveyor 1 ditulis angka 100 akan aktif. Lalu ada sensor 3 aktif. Sensor 3 ditulis angka 0,04 mendeteksi keberadaan box dengan time T 0000 mulai menghitung. Setelah waktu timer habis, conveyor 2 100,100.01 akan aktif. Langkah-langkah desain di CX program. Langkah-langkahnya, proses desainnya merupakan arti dari langkah-langkah. Satu, buat proyek baru, buka CX program. Lalu, buat proyek baru dengan pilih tipe PLC yang sesuai. Dua, tambahkan input atau output. Tambahkan input untuk tombol start 0, stop 0.1, sensor 2 0.3, sensor 1 0.2, sensor 3 0.4. Lalu tambahkan output untuk conveyor 3 100 0.2, conveyor 1 100 00, dan conveyor 2 100.01. Next. Langkah-langkah selanjutnya yaitu membuat ladder diagram. Ladder 1 menggunakan kontak no dari start dan kotak NC dari stop secara seri untuk mengaktifkan output conveyor 3 100.02 menggunakan instruksi keep relay atau self-holding bit menggunakan kontak no dari 100 itu sendiri untuk memastikan conveyor 3 tetap aktif setelah tombol start dilepas. Oke. Lalu ada ladder 2 digunakan gunakan kontak no dari sensor 2 dan sensor 1 secara seri untuk mengaktifkan output conveyor 1. Terus ada ladder 3 digunakan kontak no dari sensor 3 untuk mengaktifkan timer T0000. Gunakan kontak no juga dari timer T0000 untuk mengaktifkan output conveyor 2 100.01. Next. Yang keempat ada setting timer. Klik kanan pada blok timer tim 0000, pilih properties atau edit, masukkan nomor timer 0000, masukkan nilai preset time pagar 50 karena timer menggunakan basis waktu 100 ping, maka pagar 50 berarti pagar kuadrat 100 ping sama dengan 5000 ms per detik. Ya, penjelasan timer. Fungsi timer sendiri digunakan untuk memberikan jeda waktu sebelum mengaktifkan conveyor 2 setelah sensor 3 mendeteksi box. Tipe timer yang digunakan adalah timer dengan resolusi 100 ping. Ya, seperti gambar di atas, 100 ms timer. Lalu yang ketiga ada setting timer number untuk digunakan, nolnya ada 4 kali nomor timer yang digunakan, ya. Set value pagar 50 preset value ini berarti timer akan menghitung selama 5 detik. Cara kerjanya, saat sensor 3 aktif, timer mulai menghitung. Ya, setelah mencapai 5 detik, kontak timer akan berubah menjadi aktif, no menjadi close, yang kemudian mengaktifkan conveyor 2. Ya, tak terasa sudah penghujung. Kesimpulan, simulasi conveyor box dengan CX program ini dirancang untuk mengaktifkan conveyor secara sequential. Conveyor 3 langsung aktif saat start ditekan. Conveyor 1 akan aktif jika sensor 2 mendeteksi box dan sensor 1 akan dalam keadaan normally open. Setelah sensor 3 mendeteksi box, timer akan mulai menghitung selama 5 detik. Dan kemudian conveyor 2 akan aktif. Desain ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur lain seperti kontrol kecepatan, deteksi error, dan HMI yang lebih canggih. Baik, terima kasih.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.